Nah, untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian, Ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian. Nah, ada yang mau menyebutkan ada lembaga sosial apa sajakah yang ada di Indonesia? Ada lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan politik. Ya, baik, bagus sekali ya. Jadi di Indonesia itu ada 5 lembaga pokok, yaitu yang pertama ada lembaga keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan politik. Lalu ada yang bisa menjelaskan jenis-jenis lembaga tersebut? Yang pertama ada lembaga keluarga. Keluarga disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh keluarga seluruhnya. Yang kedua ada lembaga agama. Lembaga agama merupakan keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Fungsi lembaga agama itu sendiri adalah sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok, memberikan identitas itu sendiri adalah sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok, memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Misal sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lembaga ekonomi dibentuk untuk mengatur kegiatan ekonomi di masyarakat. Lalu untuk lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Selanjutnya ada lembaga politik yang bertujuan adalah untuk mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan negara. Contoh lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Lantas, apa bedanya lembaga dengan interaksi sosial? Tadi sudah saya jelaskan ya, ada yang mau menjelaskan ulang? Kalau lembaga itu terdiri atas bermacam-macam kaidah yang fundamental. Kebanyakan lembaga telah diakui secara nasional dan negara dan telah legal. Kalau organisasi terdiri dari organisasi yang sudah legal maupun yang masih ilegal, memiliki aturan yang biasa tidak terlalu formal, membuat program hanya untuk di situ tempat saja, masih diakui banyak sebatas satu pihak, dan aturan tidak terlalu ketat. Ya, baik, bagus. Lalu coba kalian pahami dan jelaskan adakah hubungan interaksi sosial dengan lembaga sosial? Interaksi sosial dan lembaga sosial berhubungan erat karena lembaga sosial dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia, terlebih dari kebutuhan sosial manusia, yaitu aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial antara sesama manusia. Ya, bagus. Nah, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu kasih tugas ya untuk menambah wawasan kalian. Jadi, tugasnya adalah membuat bagan atau skema tentang pengelompokan macam-macam lembaga keuangan. Nah, untuk tugas ini dikumpul minggu depan.